Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai hukum pidana. Apa sih sebenarnya hukum pidana itu? Hukum pidana menurut Mulyatno secara singkatnya adalah sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang, dengan disertai ancaman pidana bagi siapa saja yang melakukan. Secara garis besar adalah hukum pidana adalah hukum yang berisi tentang perintah dan larangan-larangan yang disertai dengan sanksi atau pidananya. Berdasarkan pengertian tersebut, maka hukum pidana dapat dibagi menjadi dua, yaitu hukum pidana material dan hukum pidana formil. Hukum pidana material yaitu sepanjang menyangkut ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang, yang disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukan. Sedangkan hukum pidana formil berkaitan dengan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan sanksi pidana, dan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan. Kemudian dapat dikatakan bahwa pengertian hukum pidana dalam arti sempit hanya meliputi hukum pidana material saja, sementara pengertian hukum pidana dalam arti luas meliputi baik hukum pidana material maupun hukum pidana formil. Hukum pidana material biasanya merujuk kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Sedangkan hukum pidana formil mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Perihal dasar hukum berikut pembagian KUHP dan KUHAP dapat dibahas lebih lanjut pada kegiatan kedua. Kemudian hukum pidana dalam arti objektif dan dalam arti subjektif. Selain pembagian hukum pidana menjadi hukum pidana material dan hukum pidana formil, pembagian hukum pidana yang lain adalah hukum pidana objektif dan hukum pidana subjektif. Hasewinko Suringa mendefinisikan hukum pidana objektif yang juga disebut sebagai jus punale sebagai perintah dan larangan yang pelanggaran terhadap larangan atau norma tersebut diancam pidana oleh badan yang berhak. Badan yang berhak seperti polisi, kejaksaan, pengadilan tersebut. Ketentuan-ketentuan mengenai upaya-upaya yang dapat digunakan jika norma itu dilanggar yang disebut sebagai hukum penitentiaire tentang hukum dan sanksi atau aturan-aturan yang menentukan kapan dan di mana berlakunya norma tersebut. Sedangkan hukum pidana yang subjektif atau jus punendi menurut Suringa adalah hak negara untuk menuntut pidana, hak untuk menjatuhkan pidana, dan hak untuk melaksanakan pidana. Kemudian yang selanjutnya adalah tugas dan fungsi hukum pidana.
Fungsi atau tugas hukum pidana ada dua macam, yaitu pertama untuk menakut-nakuti setiap orang agar mereka tidak melakukan perbuatan pidana. Ini yang disebut dengan fungsi preventif atau pencegahan, fungsi pencegahan. Yang kedua adalah untuk mendidik orang yang telah melakukan perbuatan yang tergolong perbuatan pidana agar mereka menjadi orang yang baik dan dapat diterima kembali dalam masyarakat, atau yang disebut dengan fungsi represif. Jadi dapat disimpulkan bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat. Namun dari beberapa ahli berpendapat lain. Menurut para ahli, tujuan hukum pidana adalah satu, menurut Wiryono Projodikoro, memenuhi rasa keadilan. Sedangkan Tirta Atmijaya mengatakan bahwa tujuan hukum pidana adalah melindungi masyarakat atau social defense. Ketiga adalah menurut Kanter dan Sianturi, tujuan hukum pidana adalah melindungi kepentingan individu atau HAM, hak asasi manusia, dan kepentingan masyarakat dengan negara. Yang keempat, menurut Barda Nawawi, untuk menyelesaikan konflik, karena konflik-konflik itu selalu terjadi dalam masyarakat, entah itu konflik dalam rumah tangga, konflik dalam bertetangga, maupun konflik dalam berbangsa dan bernegara. Sedangkan tujuan pidana satu adalah reformation, yaitu memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat. Namun ini tidak menjamin, karena masih banyak juga residivis yang keluar masuk penjara, dia nggak kapok-kapok, yang disebut dengan residivis ya. Yang kedua adalah restrain, yaitu mengasingkan pelanggar dari masyarakat sehingga timbul rasa aman dalam masyarakat. Yang ketiga ada retribution, yaitu pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan. Yang keempat adalah deterrence, yaitu penjeraan, menjera atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individual maupun orang lain yang berpotensi menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan melihat pidana yang dijatuhkan kepada mereka. Ini terjadi pada zaman-zaman kerajaan dahulu. Kalau dulu waktu zaman kerajaan dulu melaksanakan hukuman pancung atau hukuman gantung itu di alun-alun supaya dilihat sama masyarakat, sama rakyatnya, sehingga rakyat tersebut takut untuk melakukan kejahatan seperti yang dilakukan oleh penjahat tersebut. Ini sudah mulai ditinggalkan, oleh penegak-penegak hukum sekarang. Menurut Sudarto, fungsi hukum pidana ini dapat dibedakan sebagai berikut. Satu, fungsi yang umum. Menurut Sudarto, fungsi umum hukum pidana adalah untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat. Yang kedua adalah fungsi khusus. Fungsi khusus bagi hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya. Kepentingan hukum, fungsi hukum bagi hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya dengan sanksinya yang berupa pidana dan sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang hukum lainnya.
Adami Kassawi menyebutkan bahwa sebagai bagian dari hukum publik, maka hukum pidana berfungsi satu, melindungi kepentingan hukum dari perbuatan atau perbuatan-perbuatan yang menyerang atau memperkosa kepentingan hukum tersebut. Kedua, memberi dasar legitimasi bagi negara dalam rangka negara menjalankan fungsi pelindungan atas berbagai kepentingan hukum. Mengatur dan membatasi kekuasaan negara dalam rangka negara melaksanakan fungsi pelindungan atas kepentingan hukum. Sedangkan kepentingan hukum yang wajib dilindungi itu ada 3 macam, yaitu 1. Kepentingan hukum perorangan. Kedua, kepentingan hukum masyarakat. Ketiga, kepentingan hukum negara, misalnya kepentingan hukum terhadap keamanan dan keselamatan negara, kepentingan hukum terhadap negara sahabat, kepentingan hukum terhadap martabat kepala negara dan wakilnya, dan sebagainya. Ketiga kepentingan hukum itu di atas tersebut sangat saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Contoh kepentingan hukum yang diatur dalam hukum pidana material KUHP, seperti larangan mencuri pasal 362, larangan menghilangkan nyawa atau membunuh dengan sengaja pasal 338, pasal 363 melindungi dan mempertahankan kepentingan hukum orang atas hak milik kebudayaan pribadi, dan pasal 338 adalah melindungi dan mempertahankan kepentingan hukum terhadap hak individu nyawa orang. Untuk melindungi kepentingan hukum di atas adalah melalui sanksi atau pidana atau straf, hukuman penjara. Misalnya pasal 362 KUHP dapat diancam hukuman penjara maksimal 5 tahun untuk pencurian tadi ya, 362 maksimum 5 tahun. Dan pasal 338 dapat diancam hukuman penjara maksimal 15 tahun yang pembunuhan. Sekarang bab selanjutnya yaitu tujuan hukum pidana. Tujuan hukum pidana memberi sistem dalam bahan-bahan yang banyak dari hukum, yaitu asas-asas dihubungkan satu sama lain sehingga dapat dimasukkan dalam satu sistem. Penyelidikan secara demikian adalah dogmatis juridis. Peninjauan bahan-bahan hukum pidana terutama dilakukan dari sudut pertanggungjawaban manusia tentang perbuatan yang dapat dihukum. Kansil. Salah satu cara untuk mencapai tujuan hukum pidana adalah memidana seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Dasar pembenar penjatuhan pidana bertolak pangkal dan berpikiran sebagai berikut. 1. Ketuhanan atau teologis. Pidana adalah tuntutan keadilan dan kebenaran Tuhan. Tidak boleh ada pemidanaan karena dendam dan rasa pembalasan, melainkan karena petindak telah berdosa. Yang kedua adalah falsafah berdasarkan ajaran kedaulatan rakyat dari J.J. Rousseau, yang berarti adalah ada persetujuan fiktif antara rakyat dan negara. Rakyat berdaulat dan menentukan bentuk pemerintahan. Ini tidak perlu kita bahas terlalu panjang. Yang ketiga adalah pelindungan hukum. Dasar pidana adalah karena penerapan pidana merupakan alat untuk menjamin ketertiban hukum. Ajaran ini dipelopori oleh Bentham, Van Hamel, dan Simons. Hukum pidana dilihat sebagai ilmu kemasyarakatan tidak terlepas dari sebab-sebab dari kejahatan atau kriminologi.
Nah, ini kita bahas mengenai kriminologi itu, bagaimana sebab-sebab kejahatan ini bisa terjadi. Di dalam etiologi terdapat beberapa aliran atau mazhab tentang sebab-sebab kejahatan, antara lain satu, aliran biologi kriminal mazhab Italia. Penganjurnya adalah Lombroso, yang menyimpulkan bahwa memang ada orang jahat dari sejak lahir, dan tiap penjahat mempunyai banyak sekali sifat yang menyimpang dari orang-orang biasa. Jadi orang jahat itu memang bisa dilihat dari bentuk fisiknya. Dua, aliran sosiologi kriminal. Ini dari Lassagne. Aliran ini menolak aliran di atas dengan mengeluarkan pendapat bahwa seseorang yang pada dasarnya tidak jahat, ia akan berbuat jahat disebabkan susunan corak dan sifat masyarakat ketika penjahat itu hidup. Jadi lingkungan sangat berpengaruh terhadap susunan corak atau